Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama, tak lupa kita panjatkan puji dan puja atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat cintanya yang penuh dengan limpah sehingga kita masih bisa merasakan yang namanya peradaban, kita masih bisa merasakan yang namanya nikmat untuk menuntut ilmu pengetahuan, kita masih bisa merasakan yang namanya Islam itu sendiri. Yang kedua, salam serta salawat tak lupa kita haturkan kepada sang revolusioner sejati kita, sang pahlawan kita, jenderal di padang pasir kita, yaitu Nabiullah Muhammad SAW. Dialah sosok suri tauladan kita, dialah sosok uswatun hasanah bagi kita, dialah sosok panglima bagi kita, dialah sosok petunjuk bagi kita dengan segala perjuangannya untuk bagaimana menebarkan panji-panji keislaman di muka bumi ini, sehingga detik ini kita masih bisa menikmati bagaimana rasanya hidup dalam tatanan yang bagus, bagaimana nikmatnya hidup dalam kekayaan ilmu pengetahuan ini sendiri. Nah, di sini sebelum saya memulai presentasi persoalan tugas, saya akan memperkenalkan dulu nama saya. Nama saya Gunawan Admin, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, semester 6. Nah, dalam tugas tentang dakwah dan komunikasi ini, saya mencoba mengambil surah At-Takabun ayat 11 sampai 13. Nah, di sini kita akan membahas persoalan bagaimana dampak problematika yang kita hadapi sekarang ini, kemaslahatan kemanusiaan yang kita hadapi sekarang ini, yaitu wabah COVID-19, kita kenal dengan virus corona. Nah, di sini ada beberapa para mufassir beranggapan bahwa di dalam Quran surah At-Tagabun ini ayat 11 sampai 13 dia bisa menjawab persoalan wabah ini. Nah, sebelumnya saya akan membacakan artinya supaya pembahasannya secara sistematis. Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanah Allah dengan terang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Quran At-Tagabun ayat 11 sampai 13 ini, menurut Qurtubi dalam kitab tafsir Al-Jami' Ahkam Al-Quran, bagaimana problematika yang kita hadapi ini, kita dituntut untuk mencoba menerapkan sifat yang paling fundamental bagi manusia, yaitu bertakwa dan selalu berusaha. Nah, ketika kita memiliki keimanan yang kokoh, dalam arti kita bisa mengetahui wabah ini, kehadiran dari wabah ini, inspirasi dari wabah ini, kita bisa hadapi. Ketika dikatakan bahwa iman kita memang betul-betul kokoh, dalam artian kita bisa mengayomi wabah ini, COVID-19 ini, yang disebut dengan virus corona ini, mengayomi dengan menelaah terkait problematika yang ada. Artinya di suatu titik kita bisa mengetahui dampak yang paling fundamental itu apa kira-kira. Karena kita bisa lihat bagaimana reaksi ketika hadirnya COVID-19 ini yang menuntut tindakan-tindakan represif terhadap kemanusiaan. Ini bukan
di Indonesia top, tapi realita yang kita lihat kemudian dia menjalur kepada seluruh negara. Nah, dalam artian anggapan kita bahwasanya untuk bagaimana betul-betul melawan, menyelamatkan diri dari terbelenggunya wabah ini, maka tugas kita sebagai orang-orang yang berpikir, orang-orang yang berakal, artinya kita bisa mengetahui pola apa yang bisa kita terapkan. Respondensi ya, sedangkan Syekh Ahmad As-Sawawi dalam kitab Hasyiah Sawi Al-Tafsir Jailani yang menegaskan bahwa hendaknya kita sebagai kaum muslimin dan muslimah harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam artian ketika Tuhan memberikan ujian kepada manusia, ketika Tuhan memberikan cobaan kepada manusia, itu ada sifat yang menjadi benteng pertahanan kita. Itu apa? Itu adalah kesabaran. Nah, orang tidak melihat dari sisi positifnya bagaimana ketika kesabaran ini dimunculkan. Padahal kesabaran ini itu dia memiliki tip-tip feedbacknya itu sangat kuat. Jadi kita bisa merasakan bagaimana harmonisasian ketika gerak kita untuk merespon persoalan wabah ini. Nah, apalagi kita melihat kita melihat isu yang tersebar di media sosial. Ada beberapa isu yang kemudian hadir dengan argumentasinya masing-masing, hadir dengan narasinya masing-masing, hadir dengan opininya masing-masing. Bahwasanya virus ini adalah virus yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dibuat apa kita takut terhadap virus ini? Nah, ini menunjukkan bahwa ada rasa kesombongan dalam diri jiwa manusia. Bahwasanya ketika virus ini hadir, itu respon mereka terhadap kaitan terhadap wabah ini itu tidak ada ketakutan. Padahal efek dari wabah sebenarnya ini itu kita bisa lihat contoh di Italia, di Wuhan, di Amerika, di Iran. Tapi mereka tidak bisa berpikir sampai sana, sehingga akibatnya virus ini terus menjalar. Ketika pemerintah menghimbaukan kepada kita untuk social distancing, tapi masyarakat yang kemudian merespon persoalan itu acuh-acuh. Nah, ini yang kemudian hal yang keliru bagi kita untuk bagaimana menyelamatkan diri kita dan diri orang lain. Kepadanya dalam artian melakukan segala sesuatu apa yang kemudian diperintahkan oleh Tuhan, itu kita harus melihat kondisi dan situasi, beradaptasi dengan hal-hal yang kemudian bisa menjerumuskan kita dalam wabah tersebut, virus corona tersebut. Nah, ikhtiar dalam arti berusaha dan berdoa agar senantiasa mendapatkan lindungan dari Tuhan. Kenapa pemerintah kemudian menghimbau agar masjid ditutup, pasar ditutup, dan hal-hal yang berbau keramaian ditutup? Itu karena efek samping dari ketika adanya keramaian itu. Disitulah letak bagaimana virus corona ini menunjukkan karyanya, sehingga himbauan dari pemerintah tak hentian